Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 SD 18A, mata kuliah Pendidikan IPS di SD. Di sini kami akan menjelaskan tentang ASEAN, mulai dari negara apa saja yang termasuk organisasi ASEAN, siapa pendirinya, terus peran-peran dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan teknologi pendidikan. Jadi materi yang pertama adalah kita mengenal dulu tentang ASEAN. Ada yang tahu nggak apa sih singkatan ASEAN? Oke, jadi ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nation, atau dalam bahasa Indonesianya Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Kemudian ada yang tahu nggak sih pendiri ASEAN tuh siapa saja dan kapan berdirinya organisasi ASEAN ini? Oke, nggak ada yang tahu ya. Jadi berdirinya ASEAN yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967, dan pendirinya itu ada 5 orang dari 5 negara berbeda. Jadi yang pertama yaitu ada Adam Malik. Ada yang tahu nggak Adam Malik dari negara mana? Nggak ada yang tahu ya. Jadi Adam Malik itu adalah dari negara Indonesia. Yang kedua Tanat Koman. Ada yang tahu nggak dari negara mana? Oke, jadi yang kedua Tanat Koman itu berasal dari negara Thailand. Yang ketiga ada Narcison Ramos. Nah, dia tuh dari negara mana sih? Ada yang tahu nggak? Jadi dia itu dari negara Filipina. Yang keempat ada Raja Ratnam. Dia dari negara mana ya? Ternyata dia dari negara Singapura. Kemudian yang kelima Tun Abdul Rozak. Itu dari negara mana ya? Ternyata dia dari negara Malaysia. Jadi itu 5 orang dari 5 negara yang berbeda. Mereka adalah pendiri organisasi ASEAN. Kemudian ada yang tahu nggak sih negara-negara apa saja yang termasuk ke dalam ASEAN? Oke, nggak ada yang tahu ya. Jadi ada 11 negara yang termasuk ke dalam organisasi ASEAN. Yang pertama itu Indonesia. Nah, ada bendera Indonesia itu ini ya, merah putih. Dan ibu kota dari Indonesia adalah DKI Jakarta. Kemudian negara yang kedua adalah Thailand. Nah, ini bendera Thailand ya. Terus ibu kotanya Thailand adalah Bangkok. Kemudian yang ketiga ada Singapura. Nah, ini bendera Singapura dan ibu kotanya Singapura adalah Singapura. Kemudian ada Filipina. Nah, ini bendera Filipina dan ibu kotanya Filipina adalah Manila. Kemudian ada Malaysia. Ini bendera dari Malaysia dan ibu kotanya Malaysia itu adalah Kuala Lumpur. Kemudian ada Vietnam. Nah, jadi ini adalah bendera Vietnam, ada bintang di tengah ya. Dan ibu kotanya Vietnam adalah Hanoi. Kemudian ada Laos. Nah, ini adalah bendera Laos. Dan ibu kotanya Laos adalah Vientiane. Terus
ada Kamboja. Nah, Kamboja benderanya seperti ini ya. Tuh. Dan ibu kotanya Kamboja adalah Phnom Penh. Kemudian ada Myanmar. Nah, benderanya Myanmar seperti ini ya. Dan ibu kotanya Myanmar yaitu Naypyidaw. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir bergabung ke ASEAN pada 2011 yaitu Timor Leste. Benderanya seperti ini dan ibu kotanya adalah Dili. Oke, sampai sini sudah paham semua anak-anak. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dalam lingkup ASEAN itu ada 6. Yang pertama yaitu mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kedua yaitu ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Dan yang ketiga yaitu ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri. Salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Dan yang keempat yaitu Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Dan yang kelima yaitu tuan rumah KTT ASEAN. Yang keenam yaitu berperan aktif dalam AFTA ASEAN Free Trade Area. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu peran Indonesia di bidang politik di ruang lingkup ASEAN. Yang pertama, melaksanakan dengan cara bertahap kawasan bebas perdagangan atau AFTA. Peran Indonesia sebagai pelopor dan pendiri kerjasama bidang ekonomi antar negara merupakan anggota yang aktif dalam kerjasama bidang ekonomi dan juga merupakan salah satu negara ASEAN yang G20. Yang kedua, terus meningkatkan demokrasi sebagai panduan dalam kehidupan bernegara dalam lingkungan ASEAN. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam proses penanggulangan persebaran narkoba. Yang terakhir, melaksanakan perjanjian ekstradisi. Apa itu perjanjian ekstradisi? Perjanjian ekstradisi merupakan penyerahan pelarian penjahat yang ditangkap di negara yang menjadi ASEAN. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri keempat akan menjelaskan tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam ruang lingkup ASEAN. Kerjasama ini untuk meningkatkan saling pengertian dan kekerabatan antara masyarakat ASEAN. Lalu, melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya. Contohnya seperti kelompok J.I.Peng Indonesia mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada mahasiswi sekolah tinggi seni tari di Vietnam. Nah, jadi untuk sama-sama saling mengetahui budayanya masing-masing, saling mengetahui budaya Indonesia, budaya Vietnam, dan budaya di negara lainnya. Lalu menyampaikan gagasan mengenai pentingnya penegakan HAM atau hak asasi manusia. Sebagai negara multikultural, ada yang tahu negara multikultural itu apa? Negara multikultural itu adalah berbagai macam budaya. Contohnya di sini pasti ada dari Sunda, dari daerah Jawa, bahkan ada dari Batak, gitu. Itu Indonesia itu adalah negara multikultural, berbagai macam budaya ada di Indonesia. Indonesia mengajak negara ASEAN memperhatikan HAM. Negara ASEAN juga diingatkan untuk mentaati norma terkait HAM sesuai peraturan negara. Lalu ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga di kawasan Asia Tenggara, merupakan peserta olahraga negara-negara anggota ASEAN. Contohnya 2018 diadakan Asian Games, itu yang yaitu adalah Indonesia sebagai tuan rumah dari Asian Games tersebut. Nah, itu adalah
agar kita berpartisipasi dalam berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemapar materi kelima, yaitu tentang peran Indonesia dalam bidang pendidikan dan teknologi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang pertama, menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Di sini Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain dalam pendidikan seperti pertukaran pelajar gitu. Yang kedua, sebagai anggota SEAMEO. SEAMEO itu salah satu organisasi di ASEAN yang berisi menteri-menteri pendidikan di Asia Tenggara yang merupakan lembaga pendidikan. Peran nyata dari SEAMEO di Indonesia adalah sebagai anggota SEAMEO dengan regional center atau institusi spesialis terbanyak jika dibandingkan dengan negara anggota lain. Lalu yang ketiga, berperan dalam IPTEKIN ASEAN. Indonesia juga memiliki peran penting di dalam ASEAN, yaitu dengan kerjasama Committee on Science and Technology atau yang disebut ASEAN COS. Yang keempat, berperan dalam ASEAN University Network atau AUN. Peran Indonesia dalam AUN perannya itu kayak cara meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Terus yang kelima memberikan penawaran beasiswa pendidikan. Nah, di sini Indonesia memberikan beasiswa kepada negara-negara lain. Beasiswa berupa seperti pendidikan kedokteran, bahasa, dan juga seni. Terus yang keenam, mengadakan olimpiade bidang pendidikan. Yang biasanya kita kenal itu OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Selanjutnya, yang terakhir turut serta dalam ACT. ACT itu ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT. Dalam ACT ini berupa pertemuan yang dihadiri oleh organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan juga Korea Selatan. Selanjutnya kita akan beralih ke peran Indonesia dalam bidang teknologi. Yang pertama itu berperan dalam pembentukan ASEAN COS, yang tadi ASEAN COS. Terus yang kedua, menjadi anggota aktif dalam organisasi SEAMEO. Yang ketiga, menjadi tuan rumah pertemuan SCRIT atau Subkomite ASEAN untuk Infrastruktur Sains, Teknologi, dan Pengembangan Sumber Daya Alam. Yang keempat, mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara. Nah, yang terakhir, bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk pengembangan IPTEK. Sekian dari saya, terima kasih.